Halo kawan kebun Greenarium. Kali ini kita akan bahas seputar mitos atau fakta dalam berkebun. Yang pertama, tanam tanaman banyak yang hidup katanya tangannya dingin. Dingin. Itu hoax. Ya, jadi tidak ada istilah. Kalau di luar negeri namanya green thumb atau jempol hijau ya. Jadi tidak ada hubungannya tangan panas dingin dalam berkebun. Kalau misalnya teman-teman pengen nanam A, berarti harus cari tahu cara nanamnya. Semua orang bisa berkebun. Ya, tidak ada yang namanya tangan dingin panas. Yang kedua, siram tanaman di siang hari, ini kayak sekarang nih, akan membakar tanaman. Enggak. Jadi boleh menyiram. Jadi ada pendapat yang bilang kalau misalnya ini daun ya panas jam 12 siang terus kena air terus daunnya jadi terbakar. Enggak. Ya, itu tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa kalau kita nyiram siang-siang daunnya bakal kebakar. Nah, banyak pekebun di luar negeri sana mereka itu menyiramnya pakai yang tipe hujan ya, yang pakai nozzle di atas gitu. Itu oke-oke aja. Yang ketiga, pernah lihat obat kadaluarsa katanya bikin pohon jadi subur. Dalam kurung, bahaya sih ini kalau obat sembarangan. Jadi maksudnya obat yang udah kadaluarsa terus dijadiin pupuk begitu Ya, ya? katanya jadi subur. Oh gitu. Itu Kang Kebon belum bisa menjawab secara pasti ya. Jadi yang penting adalah tanaman itu kan butuh mineral ya, butuh nutrisi. NPK, Mg, Ca, Cu, Fe gitu-gitu kan. Nah, apakah obat-obat yang kadaluarsa tadi itu dia ada kandungannya? Tapi saya rasa jangan bermain dengan sesuatu yang kita tidak tahu ingredients. Lanjut, pinching, pruning, disbudding akan mempengaruhi kualitas bunga dari Zaki Teras Beta. Oh, jadi ini nih. Jadi kalau untuk dahlia, kita ada namanya konsep pinching, disbudding, stripping begitu-gitu ya. Nah, itu semuanya kalau diterapkan, itu bunganya jadi bagus. Ya, tangkainya panjang, terus nggak meletoy, bunganya size-nya maksimal kayak gitu. Jadi kalau kita menerapkan apa yang udah kita sampaikan di video YouTube, Reels dan lain-lain mengenai dahlia, nah itu kalian bisa terapkan. Itu nanti kalian akan bisa ngerasain tuh hasilnya bagaimana, bagusnya. Ya, harusnya seperti itu. Dari Siti Afifah Uma katanya benih yang tumbuh sendiri dan gak diurus malah lebih subur. Itu bisa percaya atau tidak percaya ya. Beberapa orang ada punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat para company bunga potong yang ada di luar negeri sana, apakah mungkin kalau misalnya tidak dirawat dia bakal jadi subur gitu? Semuanya tuh ada SOP-nya. Jadi kalau Kang Kebon pribadi lebih melihat kalau tanaman pengen bagus ya kamu rawat gitu. Kalau dibiarin aja ya mungkin kalau dia bagus ya itu hoki aja gitu. Lanjut dari Nurul Hanifah, marigold tidak disukai kutu daun atau bisa mengusir kutu daun. Terus? Nah, itu benar apa enggak? Oh, itu benar atau enggak? Nah. Oh iya, si marigold ini dia ada banyak jenis ya. Kalau yang Kang Kebon pegang ini namanya Tagetes erecta. Nah, dia tuh punya scent, punya aroma yang agak kuat ya. Nah, kalau ini dia bisa bertindak sebagai repellent atau tanaman yang penolak hama begitu. Nah, ada juga jenis marigold yang dia baunya kurang menyengat gitu ya. Contohnya kayak Tagetes patula ya, atau sering kita sebut dengan French marigold. Nah, itu sometimes Kang Kebon juga melihat dia diserang hama di sini ya. Tapi kalau kalian untuk jadikan companion plant atau refugia, kalian gunakanlah jenis-jenis marigold atau dalam bahasa Indonesianya bunga tai ayam. Jelek banget namanya. Pakai nama bunga ini aja, marigold ya. Carilah marigold yang punya aroma yang kuat gitu, untuk menghalau hama-hama di kebun. Berkebun bunga-bunga wangi katanya tempat yang disukai sama hantu. Contoh kuntilanak kan di film horor tuh kalau kita nyium aroma melati, atau katanya ada kuntilanak. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu balik ke kepercayaan masing-masing ya. Jadi ada mungkin orang yang percaya dengan mistis, horor gitu ya. Kalau Kang Kebon kan lebih kepada bukti saintifiknya ya. Tidak ada bukti saintifik bahwa kita nanam bunga wangi, misalnya kita nanam bunga lili, terus ada kuntilanak pocong di sampingnya. Kalau Kang Kebon nggak percaya. Ya. Nih, Terakhir apa? pernah dengar kalau tanaman di BAB-in atau dikencingin kucing, nah sama si Cimo ini, kotorannya nggak bagus buat tanaman, apakah benar? Oke, kalau untuk pup atau urin hewan ya, pet, itu jangan menggunakan
yang segar ya. Atau jangankan hewan peliharaan gitu ya. Kita aja kalau misalnya mau pupuk pakai kotoran ayam, kotoran kambing, atau kotoran sapi, atau urin kelinci, itu nggak boleh pakai yang segar karena dia masih panas, amonianya masih kuat, ya metannya masih banyak gitu. Itu bisa bikin tanamannya rusak gitu. Jadi mending diolah dulu, difermentasi dulu, didekomposisi dulu, dikomposkan dulu gitu. Jadi nanti bahannya itu udah terurai, jadi bisa diserap sama tanaman. Kayak gitu guys. Cukup sekian, thank you. Kalau ada mau pertanyaan lebih banyak seputar mitos atau fakta, kalian bisa ditanya di kolom komentar. Oke, bye bye.